Saya tidak mau pulang. Saya sudah memutuskan pergi dari rumah. Minggat. Gak tahu mau kemana. Yang penting saya bisa bebas. Saya tidak mau lagi terus-menerus disalahkan. Mereka pikir saya ini masih anak kecil. Biar saja mereka menyangka saya hilang, diculik genderuwo. Saya tidak takut. Saya nggak takut sama hantu. Jangankan genderuwo atau kolong wewe, sama pocong saja saya juga nggak takut. Menurut saya, pocong itu hantu yang lucu. Jalannya saja meloncat-loncat. Lucu kan? Juga kuntilanak. Saya nggak takut sama kuntilanak kayak di sinetron televisi itu. Ketawa kuntilanak itu malah bikin geli. Saya bukan penakut. Tapi kok sepertinya ada kuntilanak beneran ya. Rasanya seperti itu di nyali. Saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah berarti kehilangan semua kenyamanan yang saya miliki. Saya merasa selama ini saya justru menjadi lembek dan manja. Karena hidup saya terlalu nyaman. Saya pingin tantangan. Karena itulah saya memberontak. Di sekolah kita diajari agar punya moral yang baik. Tapi kenyataannya, lihatlah itu para politisi yang suka korupsi. Apa itu bermoral? Kita dididik oleh taat hukum dan aturan. Tapi para pejabat kita malah seringkali mempermainkan aturan. Hukum hanya jadi alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua ini. Saya nggak bisa diam. Saya harus melawan. Dan saya siap menerima resiko paling pahit. Bahkan bila saya dikeluarkan dari sekolah, ini pilihan. Belajar tidak hanya di sekolah. Kehidupan ini justru sekolah sesungguhnya. Bahkan banyak tokoh besar yang gagal sekolah. Dan yang penting, kita harus rajin membaca. Membaca, baca, dan membaca. Membaca membuat saya terbebas dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menantang dunia. Saya akan lawan semua keberbohongan ini. Sebagai pemuda, saya tak bisa membiarkan semua kesewenang-wenangan ini. Kita harus melawan. Seperti para pemuda zaman dahulu. Mereka berani melawan penjajahan. Ingat, masa pemuda zaman dahulu berhasil dengan Sumpah Pemuda? Dan sekarang kita hanya berani dengan sumpah pocong.
Enggak deh. Anak muda itu harus juga jadi agen perubahan. Jangan hanya sibuk jadi agen pulsa saja. Saya selalu kagum dengan tokoh-tokoh besar dunia. Soekarno, Che Guevara, Napoleon, Steve Jobs. Saya ingin mengguncang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat pidato Bung Karno yang berapi-api. Ingat, Bung Karno pernah berkata, "Beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia." Kenapa 10 pemuda? Karena kalau 11, nanti jadi kesebelasan sepak bola. Kalah melulu kayak PSSI. Sebagai anak muda kita harus bangkit. Jangan patah semangat. Apalagi sampai patah hati. Ingat, rawe-rawe rantas, malam-malam putung. Korupsi harus kita berantas dan koruptor harus kita gantung. Sekali lagi, rawe-rawe rantas, malang, Mojokerto, Situbondo, ayo. Kok jadi kayak kena bus ya? Kadang saya heran, kenapa anak muda seperti saya selalu disalahkan. Dibilang suka cari masalah, suka ribut. Loh, bukannya para politisi juga suka ribut? Lihat itu sidang di parlementer yang selalu ribut, gaduh, beda pendapat. Sepertinya yang namanya anggota dewan itu boleh beda pendapat, asalkan jangan beda pendapatan. Makanya jangan selalu menyudutkan saya. Dan jangan mengecap saya sebagai pemberontak yang hanya bisa bikin onar. Saya hanya bosan dengan keadaan yang serba baik. Saya ingin jujur. Orang jujur sekarang susah dicari di negeri ini. Apa susahnya menjadi jujur? Susah mencari orang jujur. Lebih gampang mencari jujur kacang hijau. Wah. Itu si bubur. Terus terang ya, saya gak terlalu suka bubur. Saya lebih suka bibir. Saya jadi ingat dengan cewek yang dulu saya taksir. Jadi ingat dengan wajahnya. Wajahnya yang bersih tanpa jerawat. Senyumnya bagai bagi yang muncul di jendela. Saya pernah menembaknya dengan puisi. Seperti puisi yang dibuat Rangga untuk cinta. Kadang-kadang saya pernah membayangkan kalau saya ini memang seganteng Rangga. Ya beda tipis lah, 11-12. Ibaratkan Rangga jam 11 siang, saya jam 12 malam. Ngomong-ngomong soal jam, ini sudah larut malam. Saya juga harus tidur. Pemberontak seperti saya juga butuh tidur kan. Meski tidur di mana ya,
banyak nyamuk, bau pesik, beda dengan kamar saya yang ber-AC. Aduh, mau kencing lagi. Aduh, kenapa saya takut seperti ini? Baru saja terpejam, sudah dihantui dengan mimpi buruk. Aduh, ini benar-benar di luar bayangan saya. Apa mungkin saya terbawa emosi? Mungkin saya belum benar-benar siap. Ternyata tak gampang menjadi pemberontak. Ketakutan terbesar bukan hanya melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Tak cukup dengan keberanian. Mungkin saya harus pulang.